Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, amma ba'du. Udah semua? Udah duduk aja kalau udah semua. Udah semua ya? Ini satu lagi. Udah belum tanya? Ambil aja, nanti aja. Bapak-bapak dan adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini masih diberikan nikmat inayah dan irodahnya, utamanya nikmat kesehatan, sehingga pada malam ini kita masih istiqomah untuk mengikuti pengajian rutin bapak-bapak. Ini ke-10 kalinya, kalau saya hitung sudah ke-10 kali. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in serta tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan fi yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan adik-adik yang saya hormati, sebagaimana yang sering kita rutin pengajian, kita selalu membahas suatu tema. Saya sebisa mungkin disiapkan satu materi supaya ada nilai yang bisa kita ambil. Jadi tidak hanya ini ada ilmu yang bisa manfaat mudah-mudahan. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, bulan ini sudah menginjak ke bulan Rajab ya. Kalau bahasa Arabnya Rajab. Bulan Rajab itu kalau biasanya sudah bakal mendekati ke bulan Ramadan. Jadi tinggal menghitung hari, 50 berapa hari lagi itu? 50-an ya, 50 hari, sekitar 50 hari ya. Bentar lagi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, alhamdulillah ini satu nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat. Kalau sering dengar pujian di masjid atau kalau di kampung itu biasanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ini tuh bukan pujian biasa, ini sebuah hadis riwayat Muslim. Hadis pada saat bulan Rajab Rasul memanjatkan satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Ya Allah, berkahilah hamba di bulan Rajab dan Sya'ban, wa balighna Ramadana, dan sampaikanlah hamba kepada bulan Ramadan yang dirindukan oleh seluruh umat muslim.
Baik, kita mulai. Ini kita akan bahas tentang kemuliaan bulan Rajab atau keutamaan bulan Rajab. Tahun ini 2025 adalah tahun yang sangat spesial karena 1 Januari itu bertepatan dengan 1 Rajab. Benar kan? 1 Januari 2025 itu bertepatan dengan 1 Rajab 1446 Hijriah. Jadi ngitungnya itu mudah. Kadang-kadang kita semua ini lupa tanggal Hijriahnya. Umat muslim itu kadang-kadang tidak tahu tanggalnya. Bahkan bulannya aja tidak ingat. Ada yang ingat gak dari awal Muharram sampai Zulqa'dah? Ada yang ingat gak? Ada yang ingat gak bulan Hijriah? Gak ada ya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. 12. Ingat gak? Ingat deh, coba Muharram, coba. Tadi semua ada nggak Pak? Idul Fitri di bulan? Idul Fitri Syawal. Terus Zulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Kadang-kadang kita ingatnya malah bulan Masehi gitu ya. Umat Islam kan awal terbentuknya bulan itu setelah hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Nah itu kalau yang bukan kita hafal, siapa lagi masa Kristen yang mau hafal? Nah ini adalah bulan yang spesial. Januari bertepatan dengan 1 Rajab sehingga hitungnya mudah. Sekarang berarti tanggal 12 Rajab. Biasanya kalau Hijriah sampai tanggal berapa? 28, 29 ya? Antara 28, 29. Nggak nyampe 30. Makanya kalau Hijriah itu selalu maju karena Masehi itu ada yang 30, ada yang 31. Jadi makin maju. Ntar lama-lama Idul ini 2 kali dalam 1 tahun. Nah, ini adalah bulan yang spesial kata Rasul. Kenapa spesial? Karena banyak histori yang diabadikan di dalam Al-Quran, keutamaan dan kemuliaan bulan Rajab. Di dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 36 Allah abadikan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ada di makalah saya. Nah, ayat ini menjelaskan sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati, dalam ketetapan Allah di mana saat menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang haram kata Allah. Nah, di ayat ini tapi tidak dijelaskan 4 bulan yang haram itu 4 bulan yang mana sih? Kan tidak dijelaskan ya, karena ayat Al-Quran itu lebih ke general. Kadang kita perlu tafsir, perlu bayan dari hadis, dari ijma, dari qiyas atau tafsir para ulama. Nah, 4 bulan yang haram itu yang mana aja sih? Nah, saya merujuk ke satu hadis Rawahu Bukhari Muslim. Ini hadis sahih. Kalau Bukhari dan Muslim biasanya sering disebut muttafaqun alaih rawahunya itu. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetip sebuah hadis, Az-zamanu qad istadara ka hayatihi yauma khalaqas samawati wal arda as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban.
Kata Rasul, az-zamanu qadis tadar kahayati yauma khalaqas samawati wal ardh. Zaman berputar seperti hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, kata Rasul. Minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan yang haram. Salah satu mutawaliyatun Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Ketiga bulan itu berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, ini menjelaskan ayat yang At-Taubah tadi. Yang 4 itu yang apa aja sih? Kata Rasul, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian wa Rajab dan Rajab, bulan Rajab. Jadi yang dimaksud dengan ayat At-Taubah, surah At-Taubah ayat 36 itu 4 bulannya itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kenapa sih disebut dengan bulan haram atau bulan yang dispesialkan, bulan yang dinanti-nanti? Pada malam 1 Rajab ini ada satu keutamaan mustajabnya sebuah doa, seperti dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Kata Imam Syafi'i, balaghana annahu kana yuqalu, ada yang mengabarkan kepada kami berkata bahwa inna du'a yustajabu fi khamsi layalin. Sesungguhnya ada doa di 5 malam yang mustajab. Fi khamsi layalin, 5 malam yang mustajab. Fi lailatul jumu'ah, di malam Jumat. Wa lailatul adha, di malam Idul Adha. Wa lailatul fitri, di malam Idul Fitri. Wa awalil lailatul min Rajab, dan di awal malam bulan Rajab. Wa lailatul nisfi Sya'ban, dan di malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu di pertengahan bulan Sya'ban. Nah, ini ada 5 malam, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, yang dianggap sebagai mustajabnya sebuah doa. Kemudian, kenapa sih kita harus tahu penting atau keutamanya bulan Rajab ini? Karena banyak peristiwa. Salah satunya peristiwa apa di bulan Rajab? Ada yang tahu nggak? Deh, di sekolah nih. Peristiwa apa? Salah satu aja di bulan Rajab yang akan kita nanti peringati di akhir bulan. Peristiwa apa? Isra Mi'raj. Salah satu peristiwa yang begitu historikal, bahkan ada suratnya Al-Isra. Di ayat pertama dijelaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah, subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi dalam 1 malam Rasul diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Saat itu ketika posisi kita kalau berada di zaman tersebut, apakah kita meyakini ini? Kita kira-kira bakal beriman tidak? Kayaknya di luar logika gitu. Tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan yang supersonik, kereta. Tapi Allah memperjalankan Nabi Muhammad dalam 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau saya baca, kalau naik pesawat, kalau sekarang memang masuk di akal, karena naik pesawat itu katanya, kalau saya baca itu hanya 2 jam. Jadi masuk di logika. Tapi pada saat itu apakah masuk di logika? Kan tidak mungkin. Tapi ini adalah untuk mengetes satu keimanan kepada umatnya, apakah beriman ketika diberikan satu kabar bahwa Rasul pernah diperjalankan dalam 1 malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian
linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diperjalankan ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh. Nah, ini peristiwa yang begitu menguji keimanan seorang muslim, apakah percaya Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah dalam satu waktu saja, satu malam sampai ke langit. Kemudian setelah Isra Mi'raj, Nabi dapat hadiah apa kira-kira? Tahu nggak? Setelah Isra Mi'raj, Nabi dapat hadiah apa? Ada yang tahu nggak, bapak-bapak? Sholat 5 waktu. Maka bulan Rajab itu sangat spesial karena bulan di mana diwajibkannya sholat fardu 5 waktu. Yang tadinya 50, kemudian dinegosiasi sampai ke 9 kali kalau saya tidak lupa. Jadi 50 kali jadi 5 waktu. Nah, ini yang dimaksud dengan spesialnya bulan Rajab, karena ada peristiwa historikal yang penting perlu kita ketahui, peristiwa Isra Mi'raj yang nanti akan diperingati tanggal 27. Sebagian ulama meyakini bahwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab, tapi ada pendapat yang lain, tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama tanggal 27. Maka nanti sering diperingati Isra Mi'raj itu. Untuk apa? Untuk kita tahu bahwa pernah terjadi sebuah peristiwa besar, Nabi diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian bertemu dengan Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian dapat hadiah sholat 5 waktu. Ibadah yang sangat wajib dan tidak bisa diganti oleh orang lain itu sholat. Kalau orang lagi sakit, bisa nggak? Kalau puasa kan bisa pakai fidyah, sholat nggak bisa. Wajib sholat, maupun berbaring, duduk, wajib. Ibadah yang paling wajib. Karena kata Rasul, awalu man yuhasabu itu as-sholat. Awal yang akan dihisab itu sholat. Saking wajibnya sholat, jadi tidak ada yang bisa menggantikan. Kalau puasa kan bisa, kalau tidak kuat dengan fidyah. Nah, ini sholat tidak bisa. Karena itu bulan Rajab adalah bulan yang sangat spesial. Selain dari itu, ada juga peristiwa-peristiwa yang penting. Salah satunya perubahan arah kiblat. Dulu kan kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Di bulan Rajab dirubah kiblatnya menjadi ke Masjidil Haram pada saat Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian ada peristiwa perang Tabuk, pembebasan Yerusalem, mungkin nanti bisa dibaca. Kemudian, nah ini ada yang terakhir itu runtuhnya Khalifah Ottoman di Turki. Kalau Bapak pernah baca, mungkin dulu itu ada satu khalifah. Jadi umat muslim itu dulu fokus dalam satu pemimpin aja, namanya khalifah. Nah, terakhir khalifahnya itu runtuh pada saat di Turki oleh seorang Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk. Nah, Mustafa Kemal Atatürk ini seorang pemimpin yang liberal. Jadi mengacak-acak khalifah terakhir Ottoman, Mustafa Kemal Atatürk di Turki, yang dulu itu katanya semua nama-nama yang berbau Arab dihapus. Muhammad jadi Mehmet, kayak gitu-gitu. Di Turki itu nggak ada nama-nama Arab, itu nggak ada. Ini diawali dengan seorang pemimpin, Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin yang liberal, dilarang sholat, dilarang mengumandangkan adzan. Bayangin coba, negara Islam dulunya seorang khalifah di Turki, tapi ada seorang pembaharu yang sangat liberal. Sekarang udah kembali ke kembali ke tidak liberal lagi, jadi negara Islam.
Tapi dulu itu ada peristiwa itu di bulan Rajab, maka sebagian ulama atau bahkan Rasul, jadi bulan Rajab itu diibaratkan bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, bulan Ramadan itu bulan memetik. Jadi kita tanam satu kebaikan di bulan Rajab ini dengan apa? Dengan nilai-nilai positif, istighfar, meminta ampun kepada Allah, amal apapun itu. Mudah-mudahan ini menjadi benih yang baik untuk kita bisa memetik nanti di bulan Ramadan. Rasul yang tadi saya awal jelaskan, pernah ada satu riwayat Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan nanti. Gitu. Jadi perbanyak istighfar, bekal amal supaya benih yang kita tanam itu bisa dituai dengan kualitas yang baik. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sedikit saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingin mengajak kita semua sekarang mari beristighfar bareng-bareng, bermuhasabah, berkontemplasi untuk meminta ampun kepada Allah pada malam yang spesial ini. Kita bareng-bareng beristighfar ya, ikuti saya aja. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahabni rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Rasul perbanyak istighfar, amal soleh di bulan Rajab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa kafaratul majlis.